Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul istiqamah, syahrul Quran. Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan kita beribadah, bulan kita bangun, bulan untuk kita beramal, bulan yang dimana di bulan tersebut Allah memberikan rahmat lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana di bulan tersebut Allah memberikan maghfirah lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dilipat gandakan amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimana 1 rakaat salatmu sama seperti 100 rakaat di bulan yang lain. Bulan 1 salat zuhurmu sama seperti 100 zuhur di bulan yang lain. Bulan yang dimana 1 sedekahmu sama seperti 100 sedekah di bulan yang lain. Bulan melipat gandaan amal, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana asyahr awwaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqan. Bulan yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya pengampunan, 10 hari ketiganya Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bulan yang dimana di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Jangan kita menganggap remeh bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat keutamaan, kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat terdahulu. Jangankan umat, nabi dan rasul terdahulu tidak pernah mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Umat terdahulu tidak pernah mendapatkan pelipat gandaan amal, hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat zaman dulu Bani Israel kalau mereka berbuat dosa besar, maka mereka harus mencari tebing yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru Allah ampuni dosa mereka. Kita berbuat dosa besar cukup bertobat kepada Allah, tobat nasuh. Bani Israel, umat terdahulu, kalau badan mereka, tubuh mereka terkena najis besar, maka harus dihilangkan bersama kulit-kulitnya. Kita Allah kasih keringanan, kemudahan. Apabila terkena najis, cukup 7 kali basuhan, salah satunya dengan tangan. Makanya jangan heran kenapa para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Dalam kitab dijelaskan Eshgol Adam. Apa kata Nabi Allah Adam alaihissalam? Aku iri kepada umat Muhammad. Karena apa? Karena Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa itu? Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku memakan buah khuldi, Allah murka, Allah marah. Aku bertobat kepada Allah. Dalam riwayat ada ulama mengatakan 450 tahun. Ada yang mengatakan selama 360 tahun. Selama itu aku bertaubat kepada Allah. Allah belum terima taubatku. Ketika aku berada di kota Mekah, baru Allah terima taubat. Tetapi umat Muhammad, mereka bertaubat gak harus ke Mekah. Dimanapun mereka bertaubat, kapanpun mereka bertaubat, Allah terima taubat mereka. Ini tidak Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang kedua, ketika aku memakan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Tetapi umat Muhammad pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Allah Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Aku makan itu buah khuldi,
sehingga aku dalam keadaan telanjang. Tiba-tiba Allah lepaskan pakaianku. Umat Muhammad kebalik, mereka melacur, mereka berzina dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Allah tutup aib mereka, Allah tutup keburukan mereka. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Yang keempat, aku berbuat salah di sorga. Berbuat salah di sorga Allah turunkan ke dunia. Nabi Adam dalam riwayat Allah turunkan di bawah kaki gunung Himalaya di India, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basrah. Aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan di India. Apa Allah turunkan di dunia? Umat Muhammad kebalik, berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat mati husnul khotimah, Allah masukkan ke sorga. Aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat salah di dunia, Allah masukkan ke sorga. Sungguh aku iri kepada umat Muhammad. Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa naik ke atas Tur Sina, Bukit Sina. Nabi Musa berkata, ya Allah, ya Arab, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan kuat, kau tidak akan sanggup, kau akan hancur, binasa, kau akan jadi debu, kau akan jadi abu. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang. Al-Imam Ghazali menjelaskan, setiap penghalang Allah, Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air. Andaikan Allah perdengarkan kepada gunung suara gemuruh air itu, gunung akan hancur, tidak muncul sampai datangnya hari kiamat. Andaikan Allah perdengarkan suara gemuruh air yang ada dalam gunung itu, apa yang ada dalam penghalangnya kepada kita manusia, hati kita akan copot keluar daripada. Dan ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ya Rabb, aku tidak bisa menjadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Kalian tanpa diminta, para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena begitu banyak kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita, salah satunya Ramadan. Kalian tanpa diminta, kalian dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka sebelum datang Ramadan, tazkiyatun nafs, tadhirul qulub, bersihkan kau punya jiwa, bersihkan, sucikan kau punya hati. Masuk bulan Ramadan, benar-benar engkau niatkan beribadah, mujahadah, riyadhah, ibadah. Habiskan pagi, siang, sore, malammu dengan membaca Al-Quran, dengan membaca aurat, dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan peperangan, bulan peperangan, bulan berjihad, bahkan jihad yang paling utama, jihad yang paling besar. Loh, kok bisa, Beb? Ya, raja'ar Rasul min harbil badr wa qal raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah pulang dari perang, beliau berkata kepada sahabat, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil ya Rasulullah, kata para sahabat. Bagaimana mungkin ini perang yang kecil ya Rasulullah? Ini perang kecil, ini musuh kecil, ada yang lebih besar. Sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Disitulah kita akan melawan musuh yang paling besar. Musuh paling besar kita bukan orang kafir, musuh paling besar kita bukan iblis, tetapi musuh kita yang paling besar adalah hawa nafsu. Jadi urutannya begini, musuh kita paling besar, pertama hawa nafsu, kedua iblis, ketiga kafir harbi, keempat munafik, kelima fasik. Pertama siapa?
Sama-sama. Pertama siapa? Kedua, ketiga, kafir harbi. Keempat, munafik. Kelima, orang fasik. Loh, kenapa kok hawa nafsu menjadi musuh terbesar? Ya, karena hawa nafsu adalah musuh yang berada di dalam dirimu. Musuh yang ada dalam dirimu. Al-Imam Busiri sudah bilang dalam Qasidah Burdah, an-nafsu katifli an tuhmilu syabba ala birradai wa in taftimu yanfatimi. Hawa nafsu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapih, sampai kapanpun itu bayi bakal menyusu. Kita dulu kan nyusu sama ibunya kita kan. Nah, ibunya kita biasanya menyapih agar kita tidak nyusu. Biasanya kalau zaman dulu, zaman saya itu dikasih pitah pepaya biar pahit, biar kita nggak nyusu. Jadi ibu kita tidak mau menuruti kemauan kita. Nah, hawa nafsu begitu. Andaikan ibu kita nggak sapi susuan kita, sampai sekarang kalian masih nyusu sama ibu kalian. Maka jangan pernah kalian turuti kemauan hawa nafsu kalian. Lawan, perangi, kuasai hawa nafsu kalian. Tuba liman kana akluhu amira wa hawahu asira. Fawailul liman kana akluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, malaikat, al-malaikat, malaikat itu Allah ciptakan baginya akal tapi tidak punya nafsu. Maka gak heran kalau malaikat selalu taat kepada perintah Allah, gak pernah berbuat dosa, karena malaikat gak punya nafsu. Allah ciptakan akal tapi gak punya nafsu, makanya malaikat tidak pernah berbuat dosa. Bahaim, binatang, punya nafsu tapi gak punya. Allah tidak kasih otak. Ya Allah kasih otak, akal Allah gak kasih. Makanya binatang bodoh amat. Kambing mau makan rumput tetangga, mana tahu itu dia rumput orang lain. Orang dia nggak punya akal kok. Iya, Idul Adha coba kalian lihat, kambing laki sama laki homo, mana tahu dia, nggak ada urusan. Saya tanya, apakah nanti di akhirat Allah bakal tanya, anjing, babi, sudahkah kamu sholat? Allah bakal kayak gitu. Anjing, babi, kenapa kamu nyolong uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu bohongi rakyat? Allah bakal nanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu jadi penjilat pejabat, penjilat pemerintah sehingga menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah demi kepentingan dunia? Apakah Allah bakal nanya gitu? Kenapa mereka baik, binatang, punya akal, punya nafsu, gak punya. Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa? Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa? Maka intinya apa? Intinya perhatikan, barang siapa yang akalnya menguasai nafsu, akalnya mengalahkan nafsu, akalnya memperbudak nafsu, kedudukan dia lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsu menguasai akalnya, nafsu memperbudak akalnya, nafsu menguasai akal, nafsu memerintahkan akal, sehingga dia berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, maka kedudukan dia lebih rendah daripada binatang. Lawan kau punya nafsu. Anna syahwata tusayyirul muluka abida wasabra tusayyirul abida muluka. Hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja, bisa menjadi budak.
posisi atas bisa langsung hancur, anjlok gara-gara hawa nafsu. Sebaliknya, kesabaran. Ramadan bulan bagi kita melatih kesabaran. Kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kalian melihat, mendengar cerita Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha, hawa nafsu syahwatnya menggebu-gebu kepada Nabi Allah Yusuf, sehingga yang awalnya istri Perdana Menteri, punya pangkat, punya jabatan, punya istana, awalnya sehingga itu awalnya begitu, akhirnya jadi budak, jadi pengemis, jadi orang gila. Nabi Allah Yusuf dihasut oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, beliau sabar, diperjualbelikan, diperdagangkan, dijadikan budak, dipenjara, beliau sabar. Karena kesabarannya, awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Ramadan adalah bulan ini, kesempatan yang jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita sia-siakan, karena belum tentu kita bakal nyampe ke Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan besok beberapa hari lagi aja belum tentu kita sampai kok. Siapa yang bisa menjamin 1 menit habis ini kita masih hidup? Kematian datang tanpa pemberitahuan, saudara-saudara. Al-mautu haq, al-mautu haq, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khali illa wajha. Segala yang berjiwa pasti mati, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur. Zat wujud bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang yang masih muda mereka mati, berapa banyak orang-orang yang sehat mereka mati. Maka beribadahlah engkau, taatlah engkau kepada Allah, seakan-akan engkau akan mati besok. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan ini aja belum tentu kita bisa sampai. Kenapa? Karena kematian datang tanpa pemberitahuan. Makanya jangan sia-siakan berperang melawan hawa nafsu. Loh, bagaimana Bib caranya, Bib? Apa sangkutannya? Apa kaitannya? Apa hubungannya Ramadan dan berperang dengan hawa nafsu? Ada hubungannya. Ketika Allah ciptakan nafsu dan Allah ciptakan akal, Allah ciptakan akal, Allah bertanya, ya akal, man ana wa man anta? Hei akal, siapa aku, siapa engkau? Apa jawab akal? Asyhadu annaka rabbi wa ana abdu. Aku bersaksi aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Itu jawaban akal. Nafsu ditanya, man ana wa man anta ya nafs? Siapa aku, siapa kamu wahai nafsu? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Saya, kamu. Gak ada hubungan saya dengan kamu. Lihat bejatnya itu nafsu, biadabnya itu nafsu. Allah angkat, Allah rendam di neraka yang panas selama ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya lagi, ya nafs, man ana wa man anta? Siapa aku dan siapa kamu? Apakah nafsu kapok? Tetap, dia tidak kapok. Dia jawab, ana wa anta. Saya, kamu. Allah angkat, Allah taruh di neraka dingin yang bisa membuat siapapun masuk ke dalamnya remuk tulang-tulangnya. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat. Allah tanya, ya nafas, mana ana wa man anta? Siapa aku, siapa kamu? Apakah nafsu kapok? Tidak. Tetap dia jawab, ana wa anta. Di sini dua hikmah. Hikmah pertama, Allah selalu memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bertobat. Kedua, bejatnya nafsu, dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ente belum tahu kan? Nah, anak kasih tahu gitu. Setiap 100 tahun itu iblis Allah keluarkan dari neraka. Baru tahu kan? Setiap jarak 100 tahun iblis Allah keluarkan dari neraka. Nabi Adam Allah keluarkan dari sorga. Allah pertemukan di satu tempat yang gak ada yang tahu. Terus Allah bilang, iblis, sujud sama Adam, aku ampuni dosa kamu.
Berarti kan Allah masih memberikan kesempatan kepada iblis untuk bertaubat. Setiap jarak 100 tahun. Tapi apa kata iblis? Aku lebih memilih dalam neraka daripada harus sujud sama Adam. Nafsu tetap gak mau mengakui Allah. Akhirnya Allah masukkan di neraka, yang dimana siapapun yang masuk dalam neraka tersebut bisa menjadi lapar. Ketika dia masuk dalam neraka itu, dia akan merasakan kelaparan yang dahsyat. Baru masuk beberapa saat nafsu berkata, kafa yang cukup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduk. Aku bersaksi engkau Tuhanku dan aku hambamu. Ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup. Nafsu dikalahkan hanya dengan satu cara. Ya Allah, melatih diri dengan menahan diri daripada makan dan minum. Makanya coba kau lihat ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu beda sama ulama sekarang. Ulama sekarang perutnya begini. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Satu saat beliau sakit lambungnya. Ketika sakit, beliau pergi periksa ke dokter. Kata dokter apa ketika di USG? Habib, seumur saya jadi dokter, baru ini saya lihat ada orang yang lambungnya seperti lambung bayi. Kecilnya lambung itu kayak lambung bayi. Kata Habib, saya kenapa Anda bisa sakit? Kata, Habib biasanya tiap hari makan apa? Karena tiap hari cuma makan satu. Terus bisa sakit. Tadi anak bertamu 5 orang. Itu orang menyediakan makanan. Anak gak enak kalau anak gak terlalu. Kalau anak gak enak, anak cuma makan sedikit. Karena kelebihan masuk makanan yang biasanya masuk satu rumah, kelebihan makanan, nah itulah membuat beliau sakit. Paham? Jadi riyadhah mujahadah, lawan kau punya hawa nafsu. Jadi kau orang sekarang banyak puasa. Kau puasa bukan enggak, tetapi yang kau dapatkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena kau tidak tahu inti puasa itu apa. Nanti lebaran, Id, Yaumul Fitah, hari kemenangan. Apakah kau pikir lebaran, hari kemenangan milik orang-orang yang menahan lapar, dari menahan diri dari lapar dan haus? Bukan. Lebaran bukan milik orang-orang yang menahan diri dari lapar dan haus. Hakikat puasa bukan menahan diri dari lapar dan haus. Banyak orang sekarang puasa, tapi keduanya memandang hal-hal yang haram. Puasa, tapi telinganya mendengar perkara-perkara yang haram. Puasa, tapi lidahnya berdusta, berbohong, namimah, ghibah, fitnah. Puasa, tapi yang berdagang melebihkan timbangannya, curang dalam dagangnya. Yang punya tangan tetap merampas hak orang lain, curang dalam kerjaannya. Yang punya kaki melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram. Puasa, tapi hatinya riya, sombong, hasud, ujub. Sehingga yang didapatkan hanyalah lapar dan haus. Terus bagaimana harusnya, Beb? Puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, akan tetapi menahan jawarih, menahan anggota tubuh, dohir dan batin, mempuasakan dohir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi menahan kedua matamu, menahan telingamu, hidungmu, mulutmu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu, perutmu, menahan hatimu dan seluruh anggota tubuhmu dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah. Itulah intisari dari puasa, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan puasa adalah orang-orang yang menang melawan hawa nafsu dan syahwatnya. Paham? Maka itulah diadakan acara tawakufan agar kita bisa fokus untuk beribadah di bulan puasa. Wasiat saya yang terakhir,
Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk bangsa, untuk agama, untuk rakyat? Saya tanya, jawab. Apakah pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah tangan kalian diborgol, perut kalian diborgol, kaki kalian diborgol? Pernah ketika kalian di tol, mobil kalian ditembaki? Pernah ada upaya-upaya pembunuhan terhadap kalian, seperti diracun atau segala macam? Terus apa yang telah kalian korbankan untuk agama, untuk Islam, untuk bangsa, untuk rakyat? Lihat Habib Badawi, Habib Rizik, di masa tuanya organisasinya dibubarkan, dizolimi, 6 laskarnya, 6 pengawalnya dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak sampai mati. 6 pemuda itu mengorbankan nyawanya, jiwanya, demi siapa? Demi anak cucu Rasulullah yang menegakkan Islam. Apa yang telah kita korbankan? Saya tahun 2009 masuk penjara, kasus kota. 2010 saya masuk penjara, kasus Babri. 2011 saya masuk penjara, kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk penjara, kasus Demos. 2018 saya masuk penjara, kasus Habib palsu. 2020 bebas, siang bebas, malam saya ceramah, besoknya saya dibawa ke satu penjara yang adanya di tengah-tengah pulau itu, Nusa Kambangan. Diborgol tangan saya, dan dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Gak ada sejarah Habib nyampe di penjara Nusa Kambangan, cuma saya saudara-saudara. Cukup sampai di situ? Tidak. 2021 saya bebas, 2022 awal, belum sampai 1 bulan bebas, dan ditahan lagi. Kenapa? Karena ceramah saya yang membela 6 laskar tersebut. Saya tanya, 6 laskar itu rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Masyarakat apa bukan? Saudara-saudara, kenapa kami diperlakukan seperti ini? Kenapa kami berusaha dibungkam? Kami berkali-kali dikriminalisasi, berkali-kali dipenjara, berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan, berkali-kali ingin dibungkam. Kenapa? Saya tanya, apakah kami penjahat, biadab, bajingan, koruptor, bandar narkoba, bandar judi, bandar miras? Terus kenapa? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami, darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Imam Ali bin Abi Thalib, darah Imam Hasan, darah Imam Husain. Kakek-kakek kami biasa dibunuh, saudara-saudara. Imam Ali dibunuh, Imam Hasan diracun sampai mati, Imam Husain dipenggal kepalanya. Darah-darah beliau yang mengalir di dalam tubuh kami, sehingga kami para habaib akan tegak berdiri menantang, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Itu jawabannya kenapa kami berkali-kali dipenjara. Kalian bayangkan, saya siang bebas, malam ceramah, besoknya dibawa ke Nusa Kambangan. Katanya ceramah saya meresahkan, katanya ceramah saya provokasi. Mau tahu ceramahnya apa? Nanti kalian bisa nilai itu ceramah provokasi atau meresahkan. Awal-awal corona saya sampaikan, hei para pejabat, hei presiden, hei pemerintah, hei pejabat, hei aparat, di masa corona rakyat kalian kurung dalam rumah, masyarakat kalian gak boleh keluar, tapi tidak kalian penuhi kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Provokasi, provokasi, ibu-ibu, provokasi. Itu meresahkan, meresahkan, meresahkan atau pembelaan?
Meresahkan atau pembelaan? Terus yang goblok siapa? Saya apa mereka? Yang tolol siapa? Saya apa mereka? Yang gak sekolah siapa? Saya apa mereka? Itu yang pertama. Saya heran, ceramah begini kok dibilang meresahkan, padahal yang saya bela rakyat. Ini orang makin hari kok makin goblok ya. Yang kedua saya bilang, mal-mal, hotel-hotel, perusahaan-perusahaan milik-milik asing tetap buka di masa corona, tapi warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi kalian paksa untuk. Salah sih ngomong seperti itu. Provokasi itu, provokasi, meresahkan, meresahkan, meresahkan. Terus yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Yang nggak sekolah siapa? Yang tolol siapa? Yang ketiga saya bilang, apa kata saya? Berapa banyak pengangguran anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, akan tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali di masa corona. Salah, salah, provokasi, meresahkan, atau kalian merasa terwakili dengan ceramah itu? Terwakili gak? Terwakili gak? Terwakili gak? Yang saya bela siapa? Diri saya, keluarga saya, murid saya, kelompok saya, golongan saya, atau rakyat? Siapa? 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 Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang tidak disejahterakan, rakyat yang tidak dimakmurkan, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi, rakyat yang jadi budak di negaranya sendiri. Itu yang saya bela. Makanya saya bersumpah demi Allah, Bahar bin Smith tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah bisa dibungkam sampai kapanpun. Suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa dibungkam. Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, untuk Islam, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda Cirebon siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Mudah-mudahan Allah jadikan pejabatnya-pejabat yang baik, aparatnya aparat yang baik. Amin amin ya rabbal